biarlah Kau pakai mulut hamba untuk memberitakan firman dan kebenaran-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu selalu. Kuasai kami Bapa, berikan kami hikmat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya ini adalah akhir-akhir zaman. Kita saat ini berada pada ujung akhir zaman. Di mana di dalam kitab Wahyu 12 ayat 4a disebut, ekornya akan menyeret sepertiga bintang-bintang. Bisa kita buka firman Tuhannya? Bisa dibantu Cik Bu Angel ya. Wahyu 12 ayat 4a, bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita fokus pada pelayanan, bahwa kita harus waspada. Pada zaman-zaman ini, saat-saat ini, kita harus waspada karena kita berada di ujung akhir zaman. Mari kita baca di dalam nubuatan, di dalam kitab Wahyu 12 ayat 4a. Wahyu 12 ayat 4a. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Amin. Dilemparkan ke atas bumi. Berarti di sini adalah bintang-bintang. Bintang-bintang itu mempunyai cahaya. Tidak disebutkan bulan bintang. Bintang-bintang itu adalah kita sendiri. Kita mempunyai cahaya dari Kristus. Kristus adalah terang. Kita adalah terang. Kita adalah bintang-bintangnya Kristus. Tetapi saudara-saudara, kita harus tetap waspada. Karena apa? Sepertiga bintang-bintang akan diseret ke atas bumi. Sepertiga diseret itu adalah jatuh. Kita jatuh di dalam masalah kita. Kita jatuh di dalam pergumulan kita. Kita jatuh di dalam sakit penyakit. Kita melayani. Pertama kita mulai dengan roh. Kita semangat. Tetapi kita sedikit seperti api yang pelan-pelan dan akan mati. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 disebutkan bahwa iblis itu tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri itu apa Bapak Ibu? Sukacita kita, damai sejahtera kita. Kalau iblis sudah berhasil menguasai kita sehingga ada kepahitan, ada kemarahan, maka kita tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang kudus hatinya, itu yang bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Di dalam kitab Mazmur 24, hanya orang-orang yang bisa naik ke gunung Tuhan, yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan kalau iblis itu pintar, dikuasai dulu sedikit demi sedikit. Karena orang jatuh bukan kepada batu yang besar. Kalau ada kita lewat, ada batu yang besar, kita tahu kita bisa mundur, kita bisa belok kanan. Tetapi kadang-kadang kita tanpa sadari kita jatuh di dalam kerikil-kerikil yang kecil. Tanpa kita sadari, kita jauh dari Tuhan. Karena di dalam hati kita kemerungsung, tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Jadi biarlah dari saat ini kita mengerti, kita harus lebih waspada Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam Yakobus 4 ayat 4, mari kita baca. Ibu Angel, ya. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ya. ayat 4. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Apalagi ini sekarang sudah medianya terbuka ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul kita itu waspada. Kemarin juga kesaksian dari Pak Andre, didatengin sama sekte Mamon ya. Seksi Mormon ya, Mormon dengan Mormon, apalagi seksi Yehova datang ke rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu waspada. Apa yang dikatakan Pak Gep itu betul ya. Setiap pagi kita harus menantikan Tuhan. Karena apa? Dengan kita menantikan Tuhan, roh kita dikuatkan. Kata dunia ini tidak semakin baik. Tetapi kalau kita setiap pagi, kita sudah datang kepada Allah setiap subuh, kita akan diberikan semangat yang menyala-menyala. Di dalam kitab Roma, biarlah rohmu menyala-nyala Bapak Ibu. Dan di dalam panggilan Yesus, sebagai orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita fokus kepada panggilan Tuhan. Apa
Apa itu panggilan Tuhan? Mari kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Saya minta Ibu Angel. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Ini panggilan Yesus untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini loh Bapak Ibu, Tuhan menyuruh mengutus kita. Kita, Bapak Ibu, saya juga membaca kitab ini kita. Berarti ini buat saudara-saudara semua dan juga untuk saya. Tuhan bukan mengutus hanya pendeta-pendeta. Tuhan bukan mengutus pastoral Ciing, Bapak Yuk, Bu Meme. Tetapi Tuhan itu mengutus semuanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan dan di tempat ini. Mengutus kita, berarti kita semuanya yang diutus Tuhan. Untuk apa? Kita sendiri akan diberikan kekuatan dengan Roh Kudus. Diutus untuk apa kita? Ini kita baca lagi. Maaf ya banyak firman, karena ini firman Tuhan harus disampaikan. Markus 16 ayat 15. Jadi Tuhan mengutus kita untuk, lah ini kita rahasia di dalam Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Puji Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu, makhluk, segala makhluk, saudara-saudara kita, teman-teman kita Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lihat handphone kita, handphone saudara-saudara. Kalau di dalam handphone saudara-saudara itu kontaknya hanya teman-teman kita, hanya kelompok-kelompok kita, hanya teman-teman di gereja ini. Berarti Bapak Ibu dolannya kurang jauh Bapak Ibu. di handphone saudara harus 50% itu harus orang luar yang belum kenal Yesus. Bapak Ibu, sekali-sekali kita ngirim firman, maaf ya salah sambung, padahal kita sudah niat, sudah terbaca. Bapak Ibu, karena apa? Ini perintah Tuhan Yesus loh. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, Injil keselamatan, kabar baik. Tuhan tidak menyuruh pendeta, tapi kita semuanya ini, orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibeli lunas terbayar di atas kayu salib, Wahyu 5 ayat 9. Kita sudah dibeli lunas terbayar, hutang-hutang kita sudah diteken lunas terbayar, kita sudah menjadi milik Yesus. Apakah kita mau selamat sendiri Bapak Ibu? Kita kan mau ke teman-teman kita, orang lain. Kita pasti ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 21. Jadi kita menuruti perintah Tuhan Bapak Ibu. Ini loh, beritakanlah kabar baik, kabar sukacita. Sudah 2000 tahun yang lalu Yesus datang Bapak Ibu untuk kita, rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Apalagi ini zaman-zaman di ujung akhir zaman, setan berebut jiwa-jiwa. Anak-anak Tuhan, milik Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus juga harus berebut jiwa. Penuhi kursi-kursi di tempat ini Bapak Ibu. Orang-orang yang belum bergereja, yang belum punya tempat, kita bawa ke tempat ini, biar kita sama-sama mendengarkan firman dan kebenarannya Bapak Ibu. Yang sepakat katakan amin Bapak Ibu. Ya, supaya kita fokus kepada panggilan Tuhan, supaya kita tidak goncang, supaya kita tidak goyah Bapak Ibu. Di dalam Lukas 9 ayat 23, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus setiap hari. Orang Kristen bukannya tidak ada masalah. Orang Kristen bukannya ikut Yesus itu enak-enak. Tetapi Yesus mengatakan, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku setiap hari Bapak Ibu. Kalau kita bicara pikul salib setiap hari, berarti harus ada pertobatan. Kita harus bertobat dulu Bapak Ibu. Kita harus
perubahan kehidupan kita. Kita sebelum mengenal Tuhan di sini, setelah kita mengenal Tuhan harus berbalik 180 derajat. Bukan 360 derajat balik lagi Bapak Ibu. Tetapi kita harus ada kehidupan kita yang berbeda. Pertobatan ada di dalam Roma 6 ayat 6. Bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Perubahan kehidupan. Setelah kita mengenal Yesus, hidup kita berubah Bapak Ibu. Di dalam Efesus 4 ayat 24. Menjadi manusia baru. Supaya kita fokus kepada pelayanan Tuhan. Supaya kita tidak digoncangkan. Yuk kita baca dulu Efesus 4 ayat 24. Saya minta Ibu Angel. Ya. Efesus 4 ayat 24. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, puji Tuhan. Jadi kita menjadi manusia baru untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Jangan sampai kita memberitakan firman tetapi orang lain melihat seperti yang dikatakan Pak Gem, melihat kita sendiri gak benar Bapak Ibu. Ya nanti kita malu-maluin, istilahnya diketawain ya Bapak Ibu. Dan juga kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita fokus kepada panggilan Tuhan, kita harus hidup kita kudus setiap hari. Tidak ada kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Dosa datang itu dari kecil awal-awalnya Bapak Ibu. Kecil bertambah besar, dan bertambah besar. Oleh sebab itu kita harus waspada Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak ada pertobatan, kita tidak ada perubahan kehidupan, kita tidak mempunyai hidup yang kudus. Kita masih, maaf ya, yang dugem-dugem, yang mabuk-mabuk, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Itu sama aja kita pendusta. Tetapi kita membicarakan firman Tuhan Bapak Ibu. Itu sama aja dengan pendusta. Yuk kita baca lagi. Ini sangat dahsyat luar ini. 1 Yohanes 2 ayat 4. Supaya kita tidak disebut pendusta oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita disebut ini anakku yang kukasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus hidup kita sehari-hari harus mencerminkan firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita mati mau enggak kita disambut sama Tuhan Yesus. Hei anakku, ini misal ya Bu. Oh jangan saya aja sudah. Misalnya ini saya dipanggil Tuhan, Wulan, Tuhan Yesus. Waduh dipeluk itu senang Bapak Ibu. Kita hidup di rumah Bapak di surga, kekal bersama Tuhan. Jangan sampai kita sudah melayani, sudah meninggalkan keluarga kita, sudah meninggalkan cucu, tapi pada saat meninggal ternyata kita nggak tahu Roh Kudus sudah tidak ada di dalam kita. Kita nggak tahu sudah nggak ada materai Roh Kudus. Padahal kita itu masih merasa Bapak Ibu. Ternyata Tuhan berkata apa? Enya kamu pembuat kejahatan. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya, di kitab Matius. Oleh sebab itu waspada Bapak Ibu, biarlah kita mengikuti firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam ayat terakhir, pasti semuanya suka ini. Sudah 10-15 menit ya Cik ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Supaya fokus pada panggilan Tuhan, kita memberitakan firman Allah. Yuk, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pada saat Yesus mau naik ke surga, dia menyuruh murid-muridnya. Dia menyuruh kita, pergilah,
Jadilah semua bangsa muridku. Pada saat orang mau meninggal, pada saat orang ketemu, misalnya mau di pesawat ya, mau dada-dada mau apa, pasti yang disampaikan itu yang paling penting Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah mau meninggal nggak mau ketemu gitu ya, itu takut waktunya habis. Seperti Yesus juga, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dia naik ke surga Bapak Ibu. Jadi itu sangat penting, itu wasiat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan ingin kita, rohnya yang diingini dengan cemburu, ingin rohnya balik kepada surga. Karena kita diciptakan Bapak Ibu, dicintai Tuhan Yesus. Makanya Tuhan menyuruh kita untuk apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan sudah mengatakan di dalam ayat Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan tahu kekuatan kita, Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang menuntun kita, mengingatkan kita kepada firman dan kebenarannya. Kita seperti domba di tengah serigala Bapak Ibu. Kita diumpamakan seperti domba. Domba itu yang selalu berharap kepada gembalanya, kepada Gembala Agung Yesus Kristus. Kita diumpamakan seperti gembala, dilepaskan ke dalam serigala. Saya sampai berpikir, apa enggak salah Tuhan? Domba di tengah serigala apa enggak langsung digigit? Bapak Ibu, di dalam pergaulan kita sehari-hari, di tengah masyarakat Bapak Ibu, Tuhan mempunyai visi dan misi bahwa kita harus serigala-serigala ini loh bertobat. Jadikan semua bangsa muridku. Memang domba ini di dalam terakhir ya, saya baca aja Matius 10 ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebagai domba di tengah masyarakat, kita tidak harus tulus saja. Tulus saja diplokodo dibohongin, tetapi harus cerdik. Kita sebagai domba di tengah masyarakat bukan hanya cerdik saja. Kalau kita cerdik saja nanti kita bohongin serigala, domba yang makan serigala Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa. Domba di tengah serigala harus tulus dan cerdik. Supaya apa? Kita membawa serigala, membawa bertobat kepada Tuhan, mengisi bangku-bangku yang kosong. Dengan kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kehidupan kita, bukan hanya firman di mulut, tetapi dengan perbuatan kita, banyak orang mengaku, oh iki anak Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita